Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi hazana lihaza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Para pendengar yang beriman, hal-hal yang diwajibkan dalam sholat adalah berdiri dalam sholat. Bagi orang yang mampu melakukannya, terutama dalam sholat fardu. Jadi tidak sah sholat fardu yang dikerjakan sambil duduk bagi seorang yang mampu berdiri. Berdasarkan firman Allah, Bismillahirrahmanirrahim. Wa qumu billahi qanitin. Berdirilah kamu karena Allah dalam salatmu dengan khusyuk. Al-Baqarah ayat 238. Dan Rasulullah SAW bersabda, diriwayatkan oleh Bukhari, "Salatlah kamu sambil berdiri. Jika kamu tidak mampu, maka salatlah kamu sambil duduk. Jika kamu tidak mampu, maka salatlah kamu sambil berbaring." Kemudian niat yaitu berketetapan hati untuk melaksanakan sholat yang telah ditentukan. Berdasarkan sabda Rasulullah SAW, "Innamal a'malu binniyat." Sesungguhnya amal itu tergantung pada niat. Yang ketiga, takbiratul ihram, yang mengucapkan lafaz Allahu Akbar. Kemudian selanjutnya membaca Al-Fatihah. Berdasarkan sabda Rasulullah SAW, tidak sah sholat bagi orang yang tidak membaca Al-Fatihah. Diriwayatkan oleh Al-Bukhari. Tetapi kewajiban itu digugurkan dari makmum manakala imamnya membacanya dengan suara keras, karena makmum diperintahkan supaya diam serta mendengarkan bacaan imamnya berdasarkan firman Allah surah Al-A'raf ayat 204. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Iza quri'al Qur'an fastami'u lahu wa ansitu. Dan apabila Al-Quran dibacakan, maka dengarkanlah baik-baik dan perhatikanlah dengan tenang. Kemudian Rasulullah bersabda, jika imam bertakbir, maka bertakbirlah kamu. Dan jika imam sedang membaca Al-Fatihah, maka diamlah kamu. Diriwayatkan oleh Muslim. Pada pendengar yang beriman, apabila imam membacanya dengan suara pelan, sir, maka makmum wajib membacanya di hal membaca Al-Fatihah. Tapi bila imam membacanya keras, kita harus menyimaknya dan mendengarnya, seperti yang telah difirmankan Allah dan surah Al-A'raf tadi. Kemudian ruku. Selanjutnya bangkit dari ruku. Berdasarkan sabda Rasulullah yang ditunjukkan kepada seorang yang mengerjakan sholat dengan buruk. Kemudian rukulah hingga kamu tumakninah dalam keadaan ruku, lalu bangkitlah hingga kamu iktidal dengan berdiri tegak. Diriwayatkan oleh Muslim. Para pendengar yang beriman, kemudian sujud. Selanjutnya bangkit dari sujud berdasarkan sabda Rasulullah yang ditunjukkan kepada seorang yang mengerjakan sholat dengan buruk. Kemudian sujudlah hingga kamu tumakninah dalam keadaan sujud. Lalu bangkitlah hingga kamu tumakninah dalam keadaan duduk di antara dua sujud.
Diriwayatkan oleh Bukhari. Para pendengar, Allah berfirman dalam surat Al-Hajj ayat 77, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhallazina amanu arka'u wasjudu. Hai orang-orang yang beriman, rukuklah dan sujudlah kamu. Dan kemudian yang kesembilan adalah tumakninah dalam rukuk, sujud, berdiri dan duduk. Berdasarkan sabda Rasulullah yang ditunjukkan kepada seorang yang melakukan sholatnya dengan buruk. Hingga kamu tumakninah. Dalam riwayat lain disebutkan dalam ruku, sujud, serta duduk. Dalam riwayat lainnya seperti dalam iktidal, berdiri tegak setelah ruku. Para pendengar, hakikat tumakninah yaitu bahwa orang yang ruku, sujud, duduk atau berdiam diri hingga anggota badannya tetap kembali sempurna dalam waktu sekadar ia membaca Subhana Rabbiyal Azim, Maha Suci Allah yang Maha Agung. Adapun tumakninah yang dilakukan dalam ukuran waktu yang lebih dari ukuran tersebut dihukumi sunnah. Yang ketiga, salam. Selanjutnya adalah mengucapkan salam, kemudian duduk untuk salam. Jadi tidak boleh keluar dari sholat tanpa salam. Sedangkan seseorang tidak boleh salam kecuali dalam keadaan duduk. Berdasarkan sabda Rasulullah SAW, dan penghalalnya adalah salam. Kemudian selanjutnya tertib di antara rukun-rukun sholat. Jika tidak boleh membaca Al-Fatihah sebelum takbiratul ihram, tidak boleh sujud sebelum ruku karena ketentuan yang mengenai tata cara sholat dipraktekkan secara ketat oleh Rasulullah dan diajarkan kepada para sahabat, sehingga kita diwajibkan mengikuti tata cara yang telah dipraktekkan dan diajarkan oleh beliau. Sebagaimana beliau bersabda, Shollu kama ra'aitumuni yusolli. Sholatlah kamu sebagaimana kamu melihat aku sholat. Diriwayatkan oleh Bukhari. Dengan demikian, maka tidak boleh mendahulukan ruku, sholat yang wajib diakhirkan, serta mengakhirkan rukun yang wajib didahulukan. Jika tidak dilakukan secara tertib, maka sholat dihukumi batal atau tidak sah. Saya ulangi lagi. Jika demikian, maka tidak boleh mendahulukan rukun sholat yang wajib diakhirkan serta mengakhirkan rukun sholat adalah didahulukan. Jika tidak dilakukan secara tertib, maka sholat dihukumi batal atau tidak sah. Kemudian hal-hal yang disunahkan dalam sholat. Hal-hal yang disunahkan dalam sholat dibagi menjadi dua bagian. Pertama, sunnah muakkad, dan yang kedua, ghairu muakkad. Sunnah muakkad pertama, membaca surah atau sesuatu dari Al-Quran, seperti membaca satu ayat atau dua ayat setelah membaca Al-Fatihah pada sholat subuh dan pada 2 rakaat pertama dari sholat zuhur, asar, maghrib, dan isya. Berdasarkan sebuah riwayat bahwa Rasulullah membaca
Ummul Kitab, Al-Fatihah, dan 2 surat pada 2 rakaat pertama, surat zuhur, sedangkan pada 2 rakaat yang terakhir beliau hanya membaca Ummul Kitab. Terkadang beliau memperdengarkan kepada mereka 1 ayat. Kemudian yang kedua, membaca Sami Allahu liman hamidah, Rabbana lakal hamdu. Semoga Allah mendengar pujian orang yang memujinya. Wahai Rabb kami, bagimu segala puji. Bagi imam dan orang yang sholat sendirian, sedangkan makmum membaca Rabbana walakal hamdu, ya Rabb, segala puji bagimu. Hal itu berdasarkan hadis yang diriwayatkan Abu Hurairah bahwa Nabi membaca Sami Allahu liman hamidah. Allah mendengar kepada orang yang memuji. Ketika beliau mengangkat lambungnya dari ruku dan ketika berdiri membaca Rabbana walakal hamdu, ya Rabb kami segala puji bagimu. Ya Rabb kami segala puji bagimu. Juga berdasarkan sabda Rasulullah, jika qala imam sami Allah liman hamidah wa qulu Allahumma rabbana lakal hamdu. Jika imam membaca sami Allah liman hamidah, hendaklah kamu membaca Allahumma rabbana lakal hamdu. Kemudian membaca Subhana rabbiyal azim. Maha suci Rabbmu yang agung. Satu banyak 3 kali. Dan membaca Subhana rabbiyal a'la. Maha suci Rabbmu yang maha tinggi. Satu. Ini berdasarkan sabda Rasulullah. Ketika turun firman Allah surah Al-Waqi'ah ayat 74. Bismillahirrahmanirrahim. Fasabbih bismi rabbikal azim. Maka sucikanlah nama Rabbmu yang maha agung. Dan di sini Rasulullah SAW bersabda, Ij'aluha fi ruku'ikum. Jadikanlah ayat ini sebagai bacaan dalam rukukmu. Kemudian ketika turun firman Allah, Sabbihisma rabbikal a'la. Sucikanlah nama Rabbmu yang maha tinggi. Al-A'la ayat 1. Rasulullah bersabda, Ij'aluha fi sujudikum. Jadikanlah ayat ini sebagai bacaan dalam sujud. Kemudian membaca takbir intiqal, berpindahan dari satu rukun ke rukun yang lainnya, yaitu dari berdiri ke sujud, dari sujud ke duduk, dan dari duduk ke berdiri, di mana bacaan ini didengar dari Nabi. Tasyahud pertama, tasyahud kedua, serta duduk untuk melakukan keduanya. Kemudian yang keenam, membaca kalimat tasyahud. At-tahiyatul lillah wassalatu wattahiyatu. Assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alayna wa ala ibadillahi sholihin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Segala penghormatan hanya milik Allah, juga segala pengagungan dan kebaikan. Semoga kesejahteraan dicurahkan kepadamu, wahai Nabi. Begitu juga rahmat Allah
dan keberkahannya. Kesejahteraan semoga dicurahkan kepada kami dan hamba-hamba Allah yang soleh. Aku bersaksi bahwasanya tidak ada Tuhan yang berhak disembah melainkan Allah semata. Tidak ada sekutu baginya. Dan aku pun bersaksi bahwa Muhammad itu adalah hamba dan utusannya. Kemudian yang ketujuh, membaca Al-Fatihah serta surah dengan suara lantang. Dalam sholat yang bacaan Al-Fatihah serta suratnya dibaca dengan suara keras, yaitu pada 2 rakaat pertama dalam sholat maghrib, sholat isya, serta sholat subuh, dan dibaca dengan suara pelan pada yang selanjutnya itu. Kemudian membaca Al-Fatihah serta surah dengan suara pelan dalam sholat yang bacaan Fatihah serta suratnya dibaca dengan suara pelan. Ketentuan di atas berlaku dalam sholat fardu wajib, sedangkan dalam sholat seperti halnya sholat maghrib, sholat isya, dan sholat subuh, 2 rakaat pertama kita hendaknya mengeraskan suara. Kemudian membaca selawat atas Nabi dalam tasyahud akhir yang dibaca setelah membaca tasyahud awal. Seperti halnya Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim bil alamin innaka Hamidum Majid. Ya Allah, curahkanlah rahmat kepada Muhammad dan keluarganya sebagaimana Engkau telah merahmati Ibrahim dan keluarganya, dan berikanlah keberkahan kepada Muhammad dan keluarganya sebagaimana Engkau telah memberkahi Ibrahim dan keluarganya. Sesungguhnya Engkau maha terpuji lagi maha agung di seluruh alam. Kemudian sunnah ghairu muakkad, membaca doa iftitah Subhanakallahumma wa bihamdika wa tabarakasmuka wa ta'ala judduka wa la ilaha ghairuka. Maha suci Engkau, ya Allah, dengan pujianmu saya mensucikanmu. Maha berkah namamu dan maha tinggi keagunganmu. Tidak ada Tuhan yang berhak disembah selain Engkau. Doa iftitah ini juga bisa dibaca dengan wajjahtu wajhal ladzi fatas samawati wal ardh. Kemudian yang kedua, membaca ta'awudz pada rakaat pertama dan membaca basmalah pada setiap rakaat dengan suara yang pelan. Hal ini berdasarkan firman Allah dalam surah An-Nahl ayat 98, apabila kamu membaca Al-Quran, hendaklah kamu meminta perlindungan kepada Allah dari setan yang terkutuk. Kemudian yang ketiga, mengangkat kedua tangan sejajar dengan kedua bahu ketika takbiratul ihram, ketika ruku, ketika bangkit dari ruku, serta ketika berdiri dari rakaat yang kedua.
Hal itu berdasarkan penuturan Ibnu Umar bahwa ketika Nabi berdiri hendak melaksanakan sholat, maka beliau mengangkat kedua tangannya hingga sejajar dengan kedua bahunya. Lalu beliau bertakbir. Kemudian ketika hendak ruku, maka beliau juga mengangkat kedua tangannya, serta yang dilakukannya saat ketika takbiratul ihram. Begitu juga ketika mengangkat kepalanya, bangkit dari ruku, maka beliau juga mengangkat kedua tangannya sebagaimana yang dilakukannya sebelumnya, seraya membaca Sami Allahu liman hamidah, Rabbana lakal hamdu. Allah mendengar orang yang memujinya. Ya Allah, bagimu segala puji. Kemudian membaca amin setelah membaca Al-Fatihah. Hal itu berdasarkan sebuah riwayat bahwa saat Nabi membaca Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin, yaitu jalan orang yang telah engkau beri nikmat kepadanya, bukan jalan mereka yang dimurkai, dan bukan pula jalan mereka yang sesat. Surah Al-Fatihah ayat 7. Maka beliau membaca amin dengan memanjangkan suaranya. Beliau juga bersabda, jika imam membaca ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin, hendaklah kamu mengucapkan amin, karena sesungguhnya siapa yang ucapannya bersamaan dengan ucapan para malaikat, niscaya diampuni dosa kecil yang dilakukannya pada masa yang lalu. Kemudian yang kelima, memanjangkan bacaan surah setelah Al-Fatihah dalam sholat subuh, memendekkannya dalam sholat asar dan sholat maghrib, serta pertengahan sedang dalam sholat isya dan zuhur. Hal itu berdasarkan keterangan dalam sebuah riwayat bahwa Umar menulis sepucuk surat kepada Abu Musa Al-Asy'ari yang isinya, hendaklah engkau membaca surah yang panjang dalam sholat subuh, membaca surah yang pertengahan dalam sholat zuhur, dan membaca surah pendek dalam sholat maghrib. Para pendengar yang budiman, yang keenam, berdoa di antara dua sujud, yaitu dengan membaca Rabbil firli warhamni wa'afini wahdini warzuqni. Ya Allah, ampunilah dosaku, sayangilah aku, berilah aku kesehatan, berilah aku petunjuk, serta berilah aku rezeki. Berdasarkan sebuah riwayat bahwa Rasulullah membaca doa tersebut saat duduk di antara dua sujud. Kemudian yang ketujuh, dari sholat subuh, bagi yang baca kunut dipersilakan baca kunut. Kemudian yang kedelapan, tata cara duduk yang diriwayatkan dari Rasulullah dalam sholat adalah duduk iftirash pada beberapa duduk dan duduk tawarru pada duduk yang terakhir. Duduk iftirash adalah duduk di atas telapak kaki kiri dan menegakkan kaki kanan. Duduk tawarru adalah duduk dengan menjadikan telapak kaki kiri berada di bawah paha kanan, meletakkan bokong di atas tempat duduk, menegakkan kaki kanan, meletakkan tangan kiri di atas lutut kiri dengan merenggangkan jari-jarinya dan mengepalkan seluruh jari tangan kanan serta
berisyarat dengan jari telunjuk sambil menggerakkannya saat membaca tasyahud. Berdasarkan sebuah riwayat bahwa jika Nabi duduk ketika tasyahud, maka beliau meletakkan tangan kanannya di atas paha kanan dan tangan kirinya di atas paha kirinya, dan berisyarat dengan jari telunjuknya serta pandangan matanya tidak melewati isyarat jari telunjuknya. Kemudian kesembilan, meletakkan kedua tangan di atas dada, di mana tangan kanan berada pada tangan kiri, berdasarkan keterangan yang dikemukakan oleh Salaf bahwa orang-orang diperintahkan supaya meletakkan tangan kanan pada lengan kirinya ketika sholat. Kemudian berdasarkan keterangan yang dituturkan Jibril. Suatu ketika Rasulullah melintas di hadapan seseorang yang sedang sholat, di mana ia meletakkan tangan kirinya pada tangan kanannya. Maka beliau melepaskannya dan meletakkan tangan kanannya pada tangan kirinya. Kemudian yang ke-10, berdoa ketika sujud, berdasarkan sabda Rasulullah SAW. Ala inni nuhitu an aqra al-Qur'an raki'a aw sajida wa amma ar-ruku' wa azimu fihi rabbu wa amma as-sujud fajtahidu fid du'a'i wa qaminun ay yusjada balakum. Ketahuilah bahwa sesungguhnya aku dilarang membaca Al-Quran di saat ruku dan sujud. Saat ruku hendaklah kamu mengagungkan Allah, yang saat sujud hendaklah kamu bersungguh-sungguh dalam berdoa, karena doamu saat sujud lebih pantas untuk dikabulkan. Yang ke-11, berdoa ketika tasyahud akhir. Setelah membacakan sholawat atas Nabi dengan doa berikut ini. Allahumma inni a'udzubika min azabi jahannam wa min azabil qabri wa min fitnatil mahya wal mamati wa min syarri fitnatil masihid dajjal. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari azab neraka jahanam, dari azab kubur, dari fitnah hidup serta fitnah mati, dan dari keburukan fitnah masihid dajjal. Hal tersebut berdasarkan sabda Rasulullah. Jika salah seorang di antara kamu selesai membaca tasyahud akhir, hendaklah ia memohon perlindungan kepada Allah dari 4 perkara. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari azab neraka jahanam, dan seterusnya. Kemudian salam sambil menoleh ke sebelah kanan. Kemudian salam yang kedua menoleh ke sebelah kiri dan berzikir. Yang ke-11 berzikir dan berdoa setelah salam. Demikianlah, billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.